Memanasnya konflik Iran dan Israel membuat pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI yang ada di kedua negara. Evakuasi WNI gelombang pertama melalui Azerbaijan berjalan dengan lancar. Konflik antara Iran dan Israel kian memanas. Pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI yang tinggal di Iran dan Israel secara berkala. Data terakhir, 97 WNI telah dievakuasi sejak Sabtu lalu melewati perbatasan Iran dan Azerbaijan dengan selamat. Mereka kemudian diterbangkan dari kota Baku, Azerbaijan ke tanah air. Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran mulai dilakukan hari ini. Evakuasi ini merupakan tahap pertama dengan jumlah WNI sebanyak 29 orang. Sebanyak 29 WNI yang dievakuasi dari Iran akan tiba di Jakarta pada Selasa sore besok. Lalu kami menempuh perjalanan sekitar 16 jam via darat menggunakan bis, sekitar ada 4 rombongan dari WNI. Tentunya 16 jam di jalan bukan sesuatu yang mudah ya dengan kondisi seperti itu. Jadi selama di perjalanan teman-teman Bapak Ibu dari KBRI juga menyediakan beberapa akomodasi untuk kami, logistik untuk kami, sehingga kami tidak panik, khawatir, ataupun merasa kelaparan di jalan. Pemerintah Iran mencatat ada 578 WNI berada di Iran dan Israel, dengan rincian 386 WNI di Iran dan 192 WNI di Israel. Mayoritas WNI adalah pelajar dan mahasiswa. TNI mengerahkan 34 personelnya yang tergabung dalam crisis response untuk melakukan proses evakuasi. Gejolak perang makin memanas antara Iran dan Israel. Tak hanya dua negara tersebut, namun juga berdampak kepada negara-negara sekitar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Yordania, Naufi, Fadila, dan Setiawan, perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Iran, yang saat ini berada di Baku, Azerbaijan. Selamat sore waktu Jakarta, rekan-rekan. Halo Kak Arlista, selamat sore waktu Indonesia. Senang bisa hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ke Naufi terlebih dahulu, sebutannya panggilannya Naufi, betul? Oke. Naufi, betul, Kak. Baik. Naufi, posisinya sekarang berada di mana, Naufi? Saya ada di kota Irbid, Kak. Kota Irbid, Yordania. Di Yordania. Untuk kondisi di sana hingga hari ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Naufi? Baik, di Yordania sendiri Kak terpantau aman karena memang Yordania merupakan negara yang aman ya Kak. Dan terutama yang saya dapat informasinya itu di daerah yang banyak mahasiswa Indonesia di sana, seperti daerah Irbid, daerah Aman, daerah Mu'tah, itu terpantau aman sampai hari ini. Dan juga sampai saat ini juga belum ada laporan warga Indonesia di Yordania yang terkena dampak langsung seperti luka-luka dan lain sebagainya gitu Kak. Oke, berarti masih dalam kondisi aman ya. Saya coba bertanya kepada Setiawan. Setiawan, untuk di Baku kondisinya saat ini seperti apa, Setiawan? Iya, makasih Mbak. Untuk saat ini kondisi kita para WNI di Baku sehat, aman, dan hari ini pun gelombang pertama akan diberangkatkan ke Indonesia, akan dipulangkan ke Indonesia sebanyak 29 orang. 29 Setiawan ya? Dari 80, mohon maaf 89 kalau tidak salah ya? Oh, saya nggak tahu pastinya berapa anggotanya. Perkiraan saya sih kemarin itu sekitar 100 kurang lebih lah 100. Oke, Setiawan, untuk 29 orang yang akan dipulangkan ke Indonesia, kapan tepatnya? Apakah sudah ada pengumuman? Sudah ada pengumuman tadi di grup di
diumumkan dari pihak yang berwajib itu dia jadwalnya jam 5 sore kalau nggak salah. Tanggal berapa, Setiawan? Tanggal 23 Juni jam 5 sore waktu baku. Oke, hari ini berarti akan dipulangkan sebanyak 29 orang ya, Setiawan ya. Termasuk Setiawan? Ya, itu gelombang. Oh, saya enggak. Saya nggak masuk dalam gelombang pertama, jadi kita itu bergelombang untuk dipulangkan ke Indonesia. Ada beberapa gelombang untuk 2 hari sampai 3 hari ke depan itu akan bertahap untuk dipulangkan ke Indonesia. Oke, tahan dulu Setiawan, saya akan kembali ke Novi. Novi, kalau dari WNI di Yordania, kan kondisinya masih dibilang aman begitu. Apakah ada wacana KBRI setempat ini untuk mengumpulkan para WNI dan dipulangkan juga ke Indonesia? Baik Kak, kalau untuk sampai saat ini belum ada himbauan seperti itu. Namun memang dari awal KBRI sendiri, pihak KBRI menghimbau kami untuk tetap waspada dan juga tetap berada di rumah gitu ketika ada sirine berbunyi gitu. Oke, Novi, posisinya kan sebenarnya Yordania tidak terlalu jauh dari negara-negara konflik, salah satunya ada Iran. Betul. Begitu ya. Dari lokasi Navi, ini sempat terdengar tidak ada bunyi dentuman ataupun mungkin sirine atau seperti apa, bisa diceritakan Navi? Oh iya Kak, baik. Kalau sirine sendiri memang kami sering sekali mendengar, dan sirine pertama itu saya ingat sekali, itu kita mendengar sirine pertama pada hari Jumat 13 Juni lalu, dan juga kemarin sempat sehari tidak ada peringatan, tidak ada sirine, yaitu di hari Jumat pada tanggal 20 Juni kemarin. Nah, soal sirine sendiri Kak, dalam satu kali peringatan itu sebenarnya ada 2 sirine Kak. Jadi sirine pertama yaitu sirine peringatan bahwasannya sedang ada serangan gitu dari Iran. Lalu biasanya setelah 10 sampai 15 menit setelah itu sirine akan kembali berbunyi yang menandakan bahwasannya serangan sudah selesai. Dan dalam satu hari Kak, biasanya ada 2 kali peringatan atau 4 kali sirine. Dan paling banyak kemarin pernah 4 kali peringatan atau 8 kali sirine. Gitu Kak. Berarti dalam satu hari pernah 4 kali sirine disiarkan begitu, Navi? Betul sekali ya. Kak. Dan kalau dentuman sendiri memang setiap kali ada sirine berbunyi dari daerah saya, dari Irbit, itu terdengar dentumannya Kak. Sebenarnya untuk sirine ini sendiri menandakan apa? Apakah ada rudal atau seperti apa? Navi, bisa dijelaskan kembali? Iya, jadi sirine itu akan bunyi 2 kali Kak, setiap ada peringatan. Yang pertama itu ada sirine peringatan bahwasannya ini sedang ada serangan nih, atau lagi ada rudal nih yang lewat di langit Yordania gitu. Lalu setelah itu 15 menit kemudian biasanya itu sirine akan kembali terdengar yang menandakan bahwa sudah aman, rudal udah nggak ada gitu. Oke, berarti saya coba konfirmasi ulang, ada 2 kali sirine. Setiap sirine pertama itu memperingatkan warganya untuk tetap berada di dalam rumah ya Novi ya, karena betul ada sekali, rudal yang ingin diluncurkan. Lalu sirine kedua kurang lebih 15 menit kemudian menandakan bahwa untuk Yordania sendiri ini aman begitu ya? Betul sekali. Oke, lantas pada saat sirine peringatan meraung-raung, di dalam benak Navi seperti apa sih? Jujur kita juga was-was ya Kak, karena memang dentumannya sendiri tuh terdengar gitu dari daerah saya sendiri, dan juga memang rudal-rudal itu terlihat sekali di atas langit-langit, di atas rumah kita gitu. Namun sering juga Kak saya lihat ketika sirine peringatan berbunyi yang mana menandakan rudal sedang lewat di atas langit Yordania, malah banyak sekali warga lokal yang keluar rumah gitu karena ingin mengabadikan fenomena atau momen ini. Baik Navi, terakhir saya akan ke Setiawan. Setiawan, dalam beberapa jam kemudian ini kan ada gelombang pertama yang akan dipulangkan ke Indonesia. Setiawan juga masih menantikan tanggal keberangkatan untuk pulang ke Indonesia. Ada harapan yang ingin disampaikan untuk keluarga yang ada di Indonesia maupun mungkin teman-teman PPI yang masih berada di Iran, Setiawan? Ya, Mbak, untuk teman-teman yang PPI yang ada di Iran, tetap waspada, jaga kesehatan, dan
jangan lupa kabari orang tua. Jika ya, bisa langsung secara langsung ngabari orang tua ke rumah, bisa lewat temannya yang mungkin tahu caranya berkomunikasi, karena di Iran sendiri sekarang internet lagi diputus, ada beberapa aplikasi yang di-cut benar-benar diputus, jadi kita berkomunikasinya sulit ya untuk ke Indonesia mengabarkan keluarga. Dan terus untuk keluarga di Indonesia yang khawatir, kita semua aman, nggak ada masalah, karena di sini memang benar-benar aman. Itu aja sih Mbak. Baik, terima kasih banyak Setiawan dan Nafi atas waktunya sudah bergabung di Ini Sore. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Citra satelit menampilkan kerusakan parah di fasilitas nuklir di Isfahan, Iran pasca dibombardir oleh Amerika Serikat. Ini Sore akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.